Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dengan saudara Anda ya. Di sini anak-anak itu bagaimana katanya? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Oke, kita lanjut ke bab 3 untuk hari ini, yaitu ada materi zakat, infak, sedekah dan pengelolaannya serta undang-undangnya di Indonesia. Nah, kita sudah tahu semuanya bahwa zakat itu penting ya, karena zakat itu adalah rukun Islam yang keempat, yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh umat muslim. Sekarang kita ke pengertian zakat. Mengerjakan zakat menurut bahasa artinya tumbuh, beri atau berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat itu adalah merupakan harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Berarti di dalam zakat ini ada hak-hak orang yang bukan mampu ya, tetapi dalam itu zakat itu wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu atau orang yang mempunyai. Ya, zakat itu adalah hukum Islam yang ketiga. Untuk dasar hukum zakat itu ada pada surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, ambillah zakat dan sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi kesenangan juga bagi mereka, dan Allah Maha Penyabar lagi Maha Penyayang. Di sini zakat itu artinya adalah sebagian harta. Berarti harta dari kita semuanya ini itu bukan kita sepenuhnya, tetapi jika kita mempunyai lebih, itu ada hak orang lain ya. Di sini ada hak orang lain yang berarti semua harta yang kita miliki itu semuanya bukan hak kita ya. Jika kita mempunyai lebih, maka jika kita tidak menzakatkan, maka kita berdosa atau kita memberikan hak-hak orang lain. Itu itu dari dasar hukum tadi kita bisa belajar tentang itu zakat itu sangat penting ya, untuk kita belajar. Sekarang ini ya, kita lanjut ke jenis zakat. Jenis zakat itu ada dua ya anak-anak ya. Zakat yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan kehidupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah ini hanya diberikan pada bulan Ramadan, tidak boleh diberikan kepada bulan-bulan lain. Dan di bulan Ramadan pun itu ada batasnya. Nah, batas untuk pemberian zakat fitrah pada bulan Ramadan yaitu sebelum diadakan sholat Idul Fitri. Jadi jika setelah Idul Fitri atau setelah sholat Idul Fitri baru memberikan zakat, maka zakat tersebut tidak sah. Dan semua umat Islam itu wajib zakat fitrah, baik itu baru lahir pun. Kalau baru lahir berarti yang bertanggung jawab memberikan zakat tersebut adalah orang tua ya. Bayi yang baru lahir kok pada waktu fajar atau sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan atau untuk melakukan zakat fitrah ya. Sudah tahu semuanya ya, itu adalah zakat fitrah yang harus kita tunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan zakat fitrah itu adanya pada bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah itu berupa apa? Zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang ada pada masyarakat tersebut atau kaum tersebut. Kalau zaman dulu adanya gandum, maka yang dizakatkan adalah gandum. Ada kurma, sagu, dan yang lainnya. Tetapi saat ini yang kita makan, yang kita konsumsi kebutuhan sehari-hari adalah beras. Maka di Indonesia ini zakat fitrah kita adalah beras ya. Beras itu itu besarnya, ukuran berasnya yaitu 1 sok atau 2,5 kg beras. Nah, seumpama kok diganti uang, bisa, tetapi uang tersebut harus seharga beras
tersebut, tidak boleh kurang, ya kan? Nah, itu. Nah, untuk yang kedua, tadi kita yang pertama yaitu zakat fitrah ya, anak-anakku. Sekarang yang kedua, jenis zakatnya yaitu zakat mal. Nah, zakat mal adalah zakat harta suatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Nah, artinya zakat mal ini apa? Zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang sudah mencapai nisab dan sudah dimiliki 1 tahun atau haulnya zakat itu 1 tahun ya. Apabila ke orang tersebut dalam waktu 1 tahun memiliki jumlah-jumlah harta seperti emas, seperti pertanian, seperti peternakan. Nah, itu kok sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Tetapi kalau orang tersebut sudah memiliki walaupun 1 tahun tetapi belum sampai nisab, maka belum wajib mengeluarkan zakat. Ya, nah adapun zakat mal itu banyak sekali ya, tidak hanya apa namanya uang, ya kan? Nah, sekarang syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada harta tersebut didapat dengan cara yang baik atau orang Islam menyebutkan dengan cara halal ya. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi dikembangkan. Yang ketiga, milik penuh. Yang keempat, mencapai nisab atau sudah sampai nisab. Kalau belum sampai nisab maka belum bisa dikeluarkan zakatnya. Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan dan sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Nah, untuk mencapai 1 tahun kepemilikan ini, jika mempunyai nisab tersebut dan sudah mencapai 1 tahun. Kalau belum mencapai 1 tahun, kok sudah nisab, tetapi baru dimiliki 1 bulan atau 2 bulan atau 8 bulan, bahkan 11 bulan itu belum wajib mengeluarkan zakat. Tapi yang sudah wajib itu yang sudah dimiliki selama 1 tahun. Nah, adapun zakat ya, zakat mal yang wajib dizakatkan itu yang pertama ada emas dan perak. Nah, kalau orang mempunyai emas, tetapi untuk perhiasan, hanya untuk perhiasan itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Tetapi emas dan perak tersebut kalau memang dibuat simpanan dan sudah mencapai nisab, sudah haul 1 tahun dimiliki, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, zakat emas dan perak, untuk zakat emas ini 85 gram. Zakat itu kadarnya 2,5%. Apabila orang memiliki emas beratnya kok 85 gram dan dimiliki dalam waktu 1 tahun dan sudah perhiasan tersebut itu memang buat simpanan, bukan untuk perhiasan dipakai, maka orang tersebut wajib mengeluarkan 2,5%. Begitu juga perak ya. Kalau perak itu nisabnya yaitu 595 gram. Untuk kadar zakatnya sama 2,5% dan dimiliki dalam waktu 1 tahun. Jika emas tersebut kok baru 80 gram, maka kok dimiliki 1 tahun dan itu simpanan, maka tidak wajib dikeluarkan karena belum sampai nisab. Tetapi kok punya 86 atau punya 2 kali lipatnya, maka pemberian kadar zakatnya 2 kali lipatnya, kayak seperti itu. Nah, itu pembagian dari zakat emas pemberiannya. Sekarang zakat hewan ternak itu kan bukan semuanya hewan ternak bisa dizakatkan ya. Hewan ternak yang bisa dizakatkan itu hanya ada kerbau, kambing, dan unta. Nah, ya, untuk sapi atau kebo jumlah nisabnya itu antara 30 sampai 39 ekor. Itu baru dan dimiliki 1 tahun itu yang wajib mengeluarkan zakat, yaitu 1 ekor sapi atau kebo yang berumur 1 tahun atau lebih. Sedangkan hewan ternak kambing itu dimiliki jika seseorang tersebut sudah memiliki minimal 40 kambing dan dimiliki 1 tahun, maka zakatnya itu 1 ekor kambing umur 2 tahun atau domba umur 1 tahun. Nah, ini nanti ada tabelnya ya. Di buku kalian juga ada tabelnya, bisa dipelajari nanti ya. Oke, kita lanjut.
hewan yang bisa dikorbankan yang selanjutnya yaitu ada unta. Unta itu minimal 5 ekor itu sudah harus di apa namanya sudah wajib mengeluarkan zakat. Adapun zakatnya untuk 5 ekor unta itu satu kambing ya, satu kambing berumur 1 tahun lebih. Nah, itu adalah zakat peternakan karena zakat peternakan itu bukan semua peternakan seperti yang lainnya ya, yang peternakan yang boleh itu memang kayak gitu. Nah, sekarang selanjutnya zakat yang wajib dizakatkan yaitu zakat pertanian. Oke, zakat pertanian ini ada macam-macam ya, ada biji-bijian, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Semuanya wajib dizakatkan ketika sudah sampai nisab atau sudah mencapai ukuran. Tetapi untuk zakat pertanian ini pemberian zakatnya bukan 1 tahun, tetapi setiap panen. Ya. Nah, untuk nisab zakatnya 5 wasok atau sekitar 653 kilogram. Haulnya atau dimilikinya itu atau pengeluaran zakatnya itu bukan 1 tahun, tetapi setiap panen. Ya. Anak-anak kita harus tahu. Nah, untuk zakatnya itu nanti berbeda. Jika tanaman tersebut atau lahan tersebut diairi dengan pengairan, itu zakatnya 5% karena diairi dengan irigasi atau membeli ya. Nah, diairi dengan air hujan atau menanti dengan air hujan itu hanya 10%. Jadi berbeda ya antara pengairan yang irigasi dengan pengairan yang dari air hujan, itu berbeda membayar atau tidak. Nah, kalau dengan air hujan itu normal itu 10%, kalau zakatnya itu diairi atau pengairan dari irigasi itu 5%. Nah, zakat yang terakhir di sini adalah zakat penghasilan atau profesi. Kenapa zakat profesi itu sekarang ada? Karena apa? Bahkan gaji tapi tidak semua profesi itu harus mengeluarkan zakatnya ya, sudah mencapai nisab. Artinya dalam 1 tahun itu dimiliki dan haul tersebut nisab tersebut sudah mencapai nisab. Artinya zakat penghasilan atau profesi ini disamakan dengan zakat emas ya. Berarti dalam waktu 1 tahun orang tersebut sudah memiliki harta ya yang sama jumlahnya dengan emas 85 gram dan dimiliki dan kebutuhan sehari-hari sudah mencukupi, maka profesi tersebut juga harus mengeluarkan zakatnya. Karena bahkan pertanian dan penghasilan atau profesi sekarang ini malah lebih banyak profesi ya, seperti dokter, insinyur, apalagi MPR, DPR itu gajinya yang wow ya. Itu wajib, semuanya wajib mengeluarkan zakatnya. Kita harus tahu. Berarti setiap ada orang kaya raya atau orang yang mempunyai profesi tersebut kok tidak mengeluarkan zakatnya, kalian pasti tahu orang tersebut berarti memakan memakan hak orang lain. Nah, di sini sampai sini ya zakat udah sudah jelas untuk pengertian, untuk syarat orang data yang dizakatkan, untuk macam-macam zakat dan zakat yang harus dikeluarkan dan perhitungan nisab juga haul dari zakat tersebut sudah diterangkan oleh Ustazah dengan jelas ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dari Ustazah cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.